Baik, pertanyaan berikutnya Habib datangnya dari akhina Iqbal di Tuban ya Habib. Ini sangat ramai diperbincangkan di TikTok tentang masalah Palestina. Apakah benar kalau Palestina merdeka sebentar lagi akan kiamat karena menunjukkan jayanya Islam di situ ya Habib? Mohon jawabannya. Kiamat akan datang cepat atau lambat sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita takut, jangan sampai Palestina menang ini. Kalau Palestina menang bisa kiamat. Udah, nggak ada hubungannya sama itu. Kiamat ada tanda-tanda sendiri. Walaupun salah satu tanda kiamat jayanya Islam bukan hanya di Palestina, di seluruh dunia. Sampai Nabi mengatakan orang-orang Yahud itu sembunyi karena terdesak, sembunyi di bawah, di belakang pohon, di belakang batu, dan pohon dan batu diizinkan oleh Allah untuk berbicara, ya Muslim, ini loh Yahudi di belakang saya, ini Yahudi sembunyi. Itu di setiap tempat, bukan hanya di Palestina. Maka jangan kita berhenti mendoakan Palestina karena takut kalau Palestina menang ini kiamat. Yang jelas tanda-tanda sebelum itu belum kita lihat. Tanda Imam Mahdi belum terlihat, kemudian Dajjal belum terlihat, Nabi Isa turun belum terlihat. Artinya masih ada waktu, cukuplah lama, nggak tahu. Yang jelas kita ini sampai ke waktu itu atau tidak. Dari pembahasan ini jangan kita berhenti mendoakan Palestina, mendukung Palestina dengan apa yang kita mampu, dengan kekhawatiran kalau menang nanti kiamat. Mudah-mudahan Allah beri kemenangan, ya. Allah beri kemakmuran muslimin yang ada di sana. Mudah-mudahan Indonesia ini membuka tempat untuk anak-anak Palestina supaya bisa hadir di Indonesia ini, bisa diambil anak angkat lah oleh muslimin yang ada di sini, ya. Kasihan mereka hidup di tempatnya seperti itu. Mungkin kita didik di sini, kita pelihara di sini. Setelah dia besar, mungkin kita kembalikan lagi. Kalau ini bisa, sangat indah sekali sehingga mereka nggak ikut di dalam konflik yang ada sekarang ini. Dalam keadaan mereka masih bayi, mereka masih kecil, yang akhirnya kita lihat jadi korban yang nggak mestinya terjadi. Ala kulli hal, Allah beri kemenangan mereka, Allah beri kejayaan mereka. Amin ya rabbal alamin. Dengan media dakwah ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal saleh yang paling menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semuanya untuk berjalan di jalan sesuai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di akhir zaman, marilah bersama-sama berpegang teguh, menjalin ukhuwah, menjalin persatuan, menjalin kekompakan. Insyaallah fitnah di luar sana sehebat apapun tidak membahayakan kita selama kita di jalan guru-guru kita, selama kita berpegang teguh dengan para ulama kita. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, seperti firman Allah, enggak membahayakan kita di luar sana selama kita di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apa yang terjadi di negeri kita, di negeri Palestina, di negeri manapun, itu semuanya udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sedih, kita harus prihatin, kita harus mendoakan, dan kita harus membantu. Tapi di balik itu semua jangan kita stres, jangan kita galau, karena tidak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan iradah Allah, kecuali dengan takdir Allah. Dan Allah mudah membalikkan, seperti lebih mudah dari kita membalikkan tangan kita. Apa yang Allah inginkan selesailah, semuanya dengan mudah berakhir.
dan kejadian Palestina udah ditentukan oleh Allah. Di saat ini terjadi peperangan, mulainya udah ditentukan oleh Allah dan berakhirnya pun udah ditentukan oleh Allah. Maka kita beribadah dengan berdoa, dengan membantu, dengan berusaha sebisa mungkin. Kita bukan orang yang merubah keadaan, ya. Jangan kita memposisikan diri kita bisa merubah, bisa menjaga. Kita beribadah dengan apa yang disuruh oleh Allah. Apa yang disuruh Allah itu kita lakukan. Yang menjaga Allah, yang merubah Allah, yang mentakdirkan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi udah berjanji bahwa agama ini akan tersebar, agama Nabi ini akan jaya, tinggal tunggu waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon negeri kita Indonesia, Allah jaga persatuan, Allah jaga kerukunan, Allah jaga keindahan hubungan semuanya, dari aparat, ulama, habaib, masyarakat, orang-orang yang masuk di dalam politik, semuanya lapisan ini. Mari kita jaga ukhuwah, kita saling menghargai, kita saling menghormati. Perbedaan silahkan, sunnatullah, kita berbeda dengan banyak orang, seperti halnya sahabat pun berbeda, tapi jangan perbedaan membuat kita tidak bisa bersatu, membuat kita tidak bisa saling menghargai. Anda berpegangan dengan pendapat Anda, orang lain juga berpegangan dengan pendapatnya. Hargai pendapat orang sehingga pendapat Anda dihargai orang-orang. Belajar bisa bersatu dengan perbedaan. Bisa bersatu dengan perbedaan. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah angkat semua bala, Allah angkat semua musibah, Allah angkat semua bencana. Allah, sekali lagi kita doakan saudara kita di Palestina dan di tempat-tempat yang lain. Allah beri kemenangan, Allah beri pertolongan. Dan yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah hitung sebagai syahid fi sabilillah, dan Allah berikan kesabaran, keteguhan, ya. Allah lindungi anak-anak mereka dan perempuan-perempuan mereka. Allahumma ya man wafaqa al khair wa anhum alaih, wafiqna lil khair wa anna alaih, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, Khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan cepat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.